semuanya sudah hadir bersama saya dua narasumber kita. Ada apoteker Khairul Anwar, sarjana farmasi. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Amel. Nih, panggilnya Mas Anwar ya. Oke, ada juga Mas Cahyo Kukuh, sarjana farmasi. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Amel. Ini panggilnya Mas siapa nih? Mas Cahyo aja. Oke. Dan Mitra Pas, untuk tema kita di pagi hari ini adalah penggunaan obat pada ibu hamil ya. Untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Nah, menarik ini tema kita terkait dengan penggunaan obat pada ibu hamil, karena memang ketika hamil biasanya ibu-ibu suka takut untuk mengonsumsi obat-obatan, apalagi di musim seperti sekarang ini, musim hujan, banyak yang batuk, pilek, dan banyak virus-virus lain yang bisa menjangkit ibu hamil kapan saja ini Mas ya. Monggo, ini bagaimana? Oke, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Pas FM Pati. Terima kasih Mbak Amal sudah diundang dalam acara Sehati yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali ya Mbak. Iya. Di sini saya bersama rekan saya apoteker Anwar, Khairul Anwar dari Puskesmas Margoyoso 1, dan saya sendiri Cahyo Prihandoko. Jadi tema kali ini kita akan membahas mengenai informasi penggunaan obat pada ibu hamil, bahwa kita tahu sekitar 40%. Jadi data menunjukkan dari sekitar 40% wanita hamil itu mengkonsumsi sedikitnya satu jenis obat untuk mengatasi keluhan kesehatan. Sedangkan kita tahu bahwa obat itu memiliki sifat fisika kimia. Obat itu ketika masuk dalam saluran tubuh atau dalam tubuh, dia melalui fase kinetika, mulai dari absorpsi, distribusi, eliminasi, metabolisme, dan eliminasi. Dan pada dasarnya nanti dia akan masuk melalui plasenta bayi. Jadi di sini kita akan mengupas tentang bagaimana obat itu bisa masuk ke plasenta bayi, kemudian keamanan obat apa saja yang diperbolehkan bagi ibu hamil. Kenapa ini penting sekali? Karena biasanya pada umumnya kehamilan itu pada trimester pertama itu sering tidak diketahui. Jadi gejalanya mungkin bukan gejala ya, tapi tanda-tanda untuk kehamilan untuk trimester pertama kan biasanya tidak begitu kelihatan. Sedangkan kalau misalkan seperti itu pada keluhan misalkan batuk pilek atau demam, bahkan infeksi-infeksi tertentu, biasanya ibu-ibu muda ya, itu ibu hamil kan dia mengkonsumsi obat, dia ketahuan mengkonsumsi obat, ketahuan hamilnya kan biasanya sudah trimester 2 atau berapa gitu. Padahal di sini ada beberapa obat yang sebaiknya tidak boleh digunakan pada trimester pertama, karena pada trimester pertama itu resiko menyebabkan keguguran atau kegagalan dalam kehamilan itu sangat tinggi. Padahal ada obat-obat juga yang bisa melalui plasenta atau bayi itu sendiri. Kenapa ini penting? Karena pada keadaan kehamilan itu terjadi perubahan fisiologi, ada perubahan kadar hormon, mungkin dari menstruasinya yang sebulan sekali menjadi tertunda, atau pola hormon estrogen progesteronnya juga akan berubah. Ini nanti akan mempengaruhi kinetika dalam tubuh. Misalnya di sini saja ada penambahan plasma ya. Plasma itu adalah cairan dalam tubuh itu sekitar 50%. 50% penambahan plasma dari kadar wanita biasa ke wanita hamil. 60%-nya dia masuk terdistribusi dalam jaringan janin. Ada juga ke plasenta, dan 40% dari di cairan tubuh itu sendiri. Berarti bayangkan kalau misalkan obat itu sudah dikonsumsi larut dalam saluran cerna, masuk ke sirkulasi sistemik, berarti akumulasi obat di dalam janin lebih banyak daripada di ibu. Tetapi tidak semuanya semudah itu. Ada beberapa mekanisme yang harus kita perhatikan juga. Efek obat terhadap janin itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya di sini sifat fisika kimia, durasi paparan obat itu, berapa lama dia mengkonsumsi obat, berapa lama kerja obat dalam tubuh, kemudian adalah fase pertumbuhan janin dalam kandungan itu sendiri. Hal ini yang perlu ditekankan adalah menghindari pengobatan atau mengkonsumsi obat pada trimester pertama. Tadi yang risiko cenderung lebih besar untuk kegagalan kehamilan. Dan di sini sekedar mengingatkan bahwa ada tahap perkembangan janin itu ada 3. Di sini ada tahap fertilisasi, implementasi, kemudian tahap organogenesis, ada tahap pertumbuhan dan perkembangan janin itu sendiri. Nah, pada tahap fertilisasi biasanya setelah konsepsi sampai 14 minggu pertama itu
Di sini tahap sangat dini sekali atau subklinis terjadi pembentukan embrio ya Mbak. Jadi setelah sperma dan sel telur itu menyatu, dia sudah melakukan pembelahan sel ya, mulai dari 2 sel menjadi 4 sel, kemudian nempel di dinding rahim, kemudian yang disebut dengan implantasi, kemudian di situ sudah mulai perkembangan membelah terus menerus menjadi embrio pada fase organogenesis. Nah, di sini perlu diperhatikan juga pada struktur perkembangan janin. Misalnya di sini ada obat antiteroid ya, yang melalui plasenta jika dikonsumsi bisa menyebabkan hipotiroidisme. Kemudian tetrasiklin, antibiotik golongan tetrasiklin mengganggu pertumbuhan tulang, ada gigi yang berwarna, kemudian juga ada obat-obat yang menyebabkan ketergantungan, yang menyebabkan sindrom putus obat pada janin ketika dilahirkan seperti kayak diazepam, opioid dan lain sebagainya itu. Nah, di sini kita lihat ada ketika ibu hamil itu sudah melalui fase trimester 1, 2, 3, itu sudah terjadi perubahan fisika kimia dalam tubuhnya. Nah, perubahan fisiologi akibat perubahan hormon tadi itu akan mempengaruhi kinetika obat. Misal kita bahas dari fase absorpsi saja, terjadi penurunan motilitas gastrointestinal, yaitu pergerakan lambung sendiri atau saluran pencerna. Akibatnya apa? Dia menyebabkan absorpsi obat yang kelarutannya tinggi itu akan meningkat seperti obat digoxin. Padahal kan kita tahu kalau obat digoxin itu memiliki indeks terapi sempit. Artinya perubahan sedikit konsentrasi dia akan mempengaruhi efek terapeutik. Bisa menyebabkan efek terapeutik menjadi toksik bahkan subterapeutik. Kemudian juga terjadi waktu pengosongan lambungnya menjadi memanjang. Kemudian menyebabkan kadar puncak obat itu akan menurun dan waktu untuk mencapai kadar puncak itu bisa memperpanjang. Kemudian keasaman lambung juga ada terjadi waktu transit. Jadi setelah masuk lambung untuk di saluran ke usus ada waktu transit, dia akan memanjang juga, menyebabkan AUC atau area undergroove, kadar obat dalam darah akan meningkat, bioavailabilitasnya meningkat. Di sini ya seperti yang saya singgung di awal, ada pada fase distribusi ada kenaikan volume darah sampai 50%, di mana 60%-nya terdistribusi di plasenta, janin dan cairan amniotik, 40%-nya di jaringan ibu. Akibatnya apa? Kalau penambahan volume distribusi, berarti kadar puncak dalam obat dalam serumnya dia akan menurun. Kemudian obat dalam keadaan terdistribusi dalam air seperti aminoglikosida, pengenceran serum albumin. Jadi kalau kadarnya meningkat, albumin serumnya menurun, berarti menjadi hipoalbuminemia. Kemudian ikatan obat dengan albumin dia juga akan menurun. Akibatnya apa? Keadaan obat bebas dan jadi tidak terikat semakin tinggi. Misalnya di sini ada diazepam ya, obat-obat penenang, phenytoin untuk yang epilepsi itu menjadi fraksi bebasnya dia meningkat signifikan pada trimester akhir. Kemudian pada fase metabolisme. Nah, di sini fase metabolisme itu merupakan fase perombakan obat yang menjadi senyawa antara, bisa menjadi senyawa antara aktif maupun inaktif. Bisa menjadi senyawa yang akhirnya dieskresi atau menjadi senyawa obat yang bisa bersifat atau menimbulkan efek terapeutik. Ini adalah fase metabolisme. Dia bisa melalui hati atau melalui ginjal dan ditentukan oleh ini juga ada ikatan protein, aktivasi enzim dan kecepatan aliran darah ke hati. Nah, misalkan di sini pengaruh estrogen dan progesteron, salah satu hormon itu mempengaruhi metabolisme di hati, bisa meningkatkan metabolisme phenytoin atau bisa menurunkan eliminasi teofilin dan kafein pada fase hepatik. Nah, sekarang tahap eliminasi juga sama. Karena di sini ada peningkatan aliran darah ke ginjal, berarti bersihan obat atau clearance obat melalui ginjal juga akan naik juga. Misalnya kita ambil contoh antibiotik yang sering kita konsumsi golongan penisilin kayak amoxicillin, ampicillin. Karena clearance obatnya di ginjal naik 2 kali lipat, maka dosisnya juga harus dinaikkan menjadi 2 kali lipat. Maka dalam penggunaan obat pada ibu hamil diperhatikan penyesuaian dosis juga. Nah, di sini juga ada keadaan obat yang kayak tadi epilepsi juga harus mengalami penurunan secara signifikan untuk clearance-nya pada trimester 2 dan trimester 3. Nah,
Bagaimana obat itu bisa melalui plasenta? Jadi beberapa literatur menyebutkan bahwa obat bisa melalui plasenta itu melalui beberapa mekanisme, yaitu salah satunya difusi. Difusi itu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah melalui membran semi-permeabel. Nah, pengaruhnya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kelarutan dalam lemak, derajat ionisasi, ukuran molekul, dan ikatan protein. Jadi kalau untuk obat-obat yang kelarutan lemaknya tinggi biasanya lebih mudah masuk ke plasenta. Kemudian ukuran molekul, kalau semakin kecil ukuran molekul, kurang dari 200 Dalton juga akan lebih mudah masuk melalui plasenta. Oke, ya menarik sekali. Mungkin Mas Anwar bisa menambahkan lagi untuk materi yang luar biasa ini. Yang disampaikan Mas Kolo seperti kuliah 10 SKS ya Pak ya. Luar biasa sekali ini. Jadi di saat musim yang pancaroba seperti ini Mbak ya, hujan terus kadang panas, kadang inilah intinya perubahan musim lah ya. Banyak terjadi penyakit infeksi, biasanya batuk pilek itu yang paling sering kepada ibu hamil seperti itu. Pengalaman di puskesmas, ibu-ibu seperti ini emang seperti parno ya Mbak ya, takutan gitu kalau dapat multi obat atau banyak obat seperti itu, batuk sendiri, pilek sendiri seperti itu ya. Ini sebenarnya untuk kondisi seperti ini tidak perlu khawatir untuk bagi ibu hamil dan menyusui, karena kami di fasilitas kesehatan, apotek, puskesmas, rumah sakit dan sebagainya seperti itu akan berusaha sebisa mungkin memberikan penyelesaian terhadap kasus-kasus penyakit yang diderita oleh ibu hamil dan menyusui seperti itu. Bisa konsultasi lah intinya seperti itu. Oke, jadi tidak perlu khawatir lagi ya untuk ibu-ibu hamil ya ketika ingin mengonsumsi obat. Nah, untuk mungkin juga bisa dijelaskan obat-obat apa saja yang boleh dan juga tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, dan juga dosisnya apakah ini sama dengan orang-orang biasa yang sehat, orang-orang yang tidak hamil maksudnya ya. Kalau sehat tidak minum obat biasanya ya. Nah, ini monggo. Jadi untuk obat-obat yang aman untuk ibu hamil itu kita lihat dulu kasusnya apa. Biasanya kan ada beberapa tren atau kasus yang sering terjadi pada ibu hamil. Misalnya ada kasus infeksi, terutama untuk infeksi saluran kemih, itu yang paling banyak. Kemudian penyakit asma bawaan, kemudian ada hipertensi, itu juga paling banyak yang kita kenal dengan kasus eklamsi atau preeklamsi. Ada hipertiroidisme, ada epilepsi, bahkan diabetes, terutama untuk diabetes gestasional ya, diabetes yang terjadi pada kehamilan. Jadi kalau misalkan untuk infeksi, misalkan kita ada infeksi mikroba, itu biasanya antibiotik yang aman digunakan golongan penisilin, contohnya amoxicillin, itu relatif lebih aman. Kemudian yang tidak boleh digunakan, misalnya kita harus menghindari golongan tetrasiklin, kemudian golongan streptomycin untuk obat-obat TB biasanya, untuk karena di sini ada tetrasiklin itu menurut literatur ada yang menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang, bahkan menyebabkan gigi kuning. Kemudian misalkan antibiotik cotrimoxazole, salah satu komponen obat cotrimoxazole yang trimetoprim itu bisa menyebabkan cleft palate atau timbulnya celah pada dinding langit-langit atau kayak guing gitu loh Mbak, biasanya ya kayak sumbing gitu. Kemudian juga golongan sulfonamid yang menyebabkan kernicterus, itu menyebabkan sulfonamid itu kerjanya kalau misalnya dikonsumsi pada ibu hamil, dia akan mendorong ikatan bilirubin dengan protein. Akibatnya dia akan menjadi hiperbilirubinemia yang dikenal dengan kernicterus. Kalau dia sudah masuk ke saluran saraf atau sel otak, dia menyebabkan kerusakan sel otak itu. Itu misalkan kita kasusnya infeksi. Kemudian kalau misalkan pada waktu diabetes kan biasanya kita terapi pentingnya adalah kita batasi asupan karbohidrat. Kalau misalkan asupan karbohidrat itu tidak mampu mengontrol kadar gula darah pada kehamilan, maka bisa kita pertimbangkan penggunaan obat insulin. Tapi dengan insulin ini juga harus rekomendasi dokter ya Mbak, atau dosisnya. Biasanya kombinasi short acting sama intermediate acting. Kalau misalkan kasus-kasus hipertensi, biasanya obat yang kita gunakan ya aman, misalnya dia metil dopa. Tapi hindari penggunaan obat-obat seperti CCB, itu harus dihindari.
karena bisa menyebabkan beberapa faktor itu biasanya. Kemudian juga untuk kasus hipertiroidisme itu juga harus dihindari untuk penggunaan carbimazole. Jadi intinya pada penggunaan obat ibu hamil itu kalau tidak penting, artinya kalau tidak memberikan efek besar terhadap ibu, itu tidak usah diperhatikan. Artinya pilihlah yang benar-benar aman dan hindari penggunaan pada trimester pertama. Oke, mungkin Mas Anwar mau menambahkan untuk dosisnya juga ini, Mas. Iya, ini sebelumnya terkait dengan klasifikasi obat ya Mbak ya. Untuk ibu hamil, kita ada di dalam dunia pengobatan ada 5 golongan obat seperti itu. Yang pertama itu yang benar-benar aman untuk ibu hamil, yang golongan A itu ya istilahnya. Terus yang B itu dia memiliki relatif aman seperti itu. Jadi terus yang C, golongan C itu kalau dia benar-benar terpaksa cukup istilahnya dapat berisiko tapi bisa digunakan jika diperlukan seperti itu. Yang D itu sudah terbukti bisa memberikan efek yang tidak menguntungkan bagi janin seperti itu. Dan yang terakhir yang golongan X itu yang benar-benar tidak boleh digunakan karena bisa teratogen seperti itu ya. Seperti itu. Terus terkait dosis itu tergantung ini Mbak ya sifat kimia fisikanya obat gitu ya, karena tadi ada saat kehamilan dan menyusui ada, terutama kehamilan ya, ada perubahan hormon yang ada pada si ibu seperti itu. Ada obat yang bisa ditambah dosisnya karena kalau dosis normal dia tidak berefek, atau ada dosis yang harus dikurangi seperti itu. Jadi nanti tergantung dengan kondisi medis si ibunya seperti itu. Oke, itu dia. Jadi ada yang harus dikurangi atau malah ditambah dosisnya seperti itu ya. Ditambah juga seperti itu. Untuk golongan obat tadi yang sudah disebutkan, apakah golongan ini sama dengan warna yang bulatan warna di obat-obat itu atau beda itu? Iya benar, ini karena audiens kita emang awam ya Mbak ya. Itu istilahnya golongan obat ya obat-obat yang bebas, obat-obat yang bebas terbatas seperti itu. Saya kira tidak ada seperti itu Mbak, karena pada umumnya obat-obat yang beredar di masyarakat yang bisa dibeli tanpa resep dokter seperti itu bisa dikonsumsi. Cuma ya tetap nanti dengan advice saran dari dokter dan mungkin bisa dikonsultasikan dengan apoteker seperti itu. Berarti untuk obat-obat yang dijual di warung-warung biasanya relatif aman. Relatif aman ya. Aman, tapi jangan ini istilahnya jangan lepas dari pantauan tenaga kesehatan seperti itu. Kalau saya boleh menyarankan ya jangan, ya sebaiknya menghindari untuk pengobatan atau pembelian obat di warung ya, karena itu kan yang jualnya siapa gitu kan ya, minimal ya ke apotek, kalau enggak ke minimal apotek. Betul. Untuk pembagian golongan keamanan obat itu biasanya tidak kan di situ ada kemasan biru, hijau, merah. Nah itu sebetulnya tidak berpengaruh terhadap kategori itu beda Mbak. Kalau itu hanya jenisnya saja sih obat keras, bebas terbebas. Tapi kalau misalkan untuk mengetahui kategori itu ya kita tanyakan ke praktisinya. Misalkan apoteker nanti bisa merujuk pada FDA, bisa merujuk pada literatur Amerika atau Inggris, itu ada lampirannya tertentu. Biasanya di brosur juga sudah dicantumkan ya kategori A, kategori B, betul sekali ya, masuk plasenta gitu. Misalkan kategori A itu kayak misalkan acetaminophen, vitamin C, asam folat, B6, zinc, itu sebenarnya obat-obat yang kebanyakan dikonsumsi oleh ibu hamil. Itu biasanya kategori A. Kalau kategori B tadi amoxicillin ya Mas ya. Ya itu yang tadi yang dosisnya kayak ampicillin harus dikalikan 2 kali karena tingkat clearance ginjalnya meningkat. Kalau kategori C itu berisiko, artinya ya diperlukan kalau penting, kalau nggak penting ya nggak usah. Mending dihindari saja. Ya. Oke, menarik sekali Mitra Pas ya pembahasan kita di pagi hari ini. Sudah ada Ibu Ida di Pati yang bergabung terkait dengan ibuprofen. Apakah ibu hamil ini boleh meminum ibuprofen atau mengkonsumsi ibuprofen? Apakah berbahaya atau tidak? Dan untuk vitamin untuk janin, untuk nanti ketika anaknya cerdas
cerdas seperti itu. Ini apakah juga boleh dikonsumsi? Dampaknya seperti apa untuk putra-putri kelak nanti? Dan penggunaan ibuprofen pada ibu hamil ini diperbolehkan atau tidak? Dan untuk vitamin-vitamin juga yang biasa dikonsumsi oleh ibu hamil kalau anaknya pengen cerdas, konsumsi ini dan ini seperti itu. Ini apakah boleh? Apakah juga ada pengaruhnya untuk nanti putra-putrinya seperti itu? Monggo Mas. Ya, untuk Ibu Ida ya tadi yang bertanya Mbak ya. Indah ya Ibu Indah. Itu keluhan dilihat dari keluhannya Ibu Indah dulu ya. Kenapa dapat ibuprofen seperti itu? Nah, ibuprofen biasanya digunakan untuk analgetik antipiretik ya Mbak ya, untuk pereda nyeri sama penurun demam seperti itu. Sebenarnya nggak masalah itu masuk dalam kategori B. Jadi relatif aman untuk ibu hamil seperti itu. Kalau misalnya hanya untuk penurun demam, bisa mungkin yang lebih aman lagi paracetamol. Dengan dosis normal seperti biasa. Terus untuk vitamin biar anak cerdas emang seperti itu yang beredar di masyarakat ya. Vitamin apa bisa mencerdaskan selain obat, ibu hamil dan menyusui itu emang perlu yang namanya suplemen Mbak. Karena untuk pertumbuhan janin biasanya mengambil nutrisi dari si ibu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi itu si ibu hamil perlu suplemen, dan di antara suplemen itu ada yang bisa menunjang pembentukan organ dan terus bisa yang akhirnya nanti bisa menstimulasi kecerdasan anak juga bisa. Biasanya pakainya asam folat seperti itu, kalsium laktat itu bisa mengurangi risiko osteoporosis Mas ya. Iya, betul. Seperti itu karena kalsium yang didapat dari bayi itu biasanya diperoleh dari kalsium si ibu seperti itu. Untuk mengantisipasi kekurangan kalsium biasanya ditambah dengan kalsium suplemen yang mengandung kalsium seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan Mas saya. Jadi sebetulnya kebutuhan multivitamin pada ibu hamil itu bisa tercukupi pada konsumsi makanan yang berserat dengan gizi tinggi, juga dengan makanan-makanan yang bergizi juga. Misalkan ada sayuran hijau, kemudian ada daging yang merah kayak gitu. Tapi juga ada beberapa vitamin yang memang dia harus dibutuhkan selain itu, karena mungkin dari segi segi internal ibunya sendiri juga belum mencukupi, dari makanan juga belum mencukupi, maka perlu adanya asupan vitamin dari luar tambahan. Biasanya kayak vitamin A gitu. Kemudian juga ada vitamin C, ada asam folat untuk risiko pembentukan selaput sel otak janin. Kemudian juga ada vitamin C tadi yang fungsinya mencegah anemia. Tapi sebetulnya di beberapa vitamin itu yang paling penting di sini adalah tablet tambah darah ya Mbak. Karena resiko besar pada ibu hamil komplikasi adalah terjadinya penurunan kadar Hb pada trimester pertama sampai di trimester ketiga. Makanya perlu sekali suplementasi tambahan seperti Fa. Atau di sini bisa, kalau di puskesmas kan sudah ada program dari KIA ya Mas ya. Program KIA sebenarnya program antenatal. Salah satunya adalah kunjungan ibu hamil. Itu biasanya salah satu programnya adalah pemberian tablet tambah darah 90 hari atau 3 bulan itu, 1 bulan di trimester pertama, 1 bulan trimester kedua, atau 1 bulan di trimester ketiga. Itu justru lebih penting itu atas tambah Fa itu sendiri. Karena di sini banyak sekali ya, kalau ibu-ibu hamil terutama di semester ketiga itu Hb-nya biasanya dikurang dari normal kan. Makanya ada penambahan tablet darah tambah darah Fa, ada asam folat untuk melindungi sel otak janin, ada Fa pemeriksaan Hb. Kemudian juga ada tadi seperti yang dibilang Mas Anwar, ada tambahan kalsium laktat itu untuk pembentukan tulang dan gigi bayi itu. Ya, seperti itu. Kalau biasanya kan ketika ibu hamil rutin periksa akan mendapatkan resep untuk vitamin-vitamin itu sendiri. Nah, ketika ibu hamil pengen yang lebih misalnya, karena biasanya kan ada info dari mana-mana ketika ibu hamil seperti itu ya. Pakai ini dan kemudian dicoba-coba. Nah, ini apakah bisa kemudian berbarengan dengan yang sudah diresepkan dokter tadi ini Mas? Jadi dilihat dulu komposisinya apa, yang direkomendasikan dari sumber itu komposisinya apa. Kalau sudah mengandung ada Fa, ada asam folat, ya mungkin sudah cukup dari tambah darah dari puskesmas. Tapi kalau ingin melebihi, ya kita dalam lagi dosisnya berapa. Karena kebutuhan vitamin itu juga ada takarannya sih. Misalkan kebutuhannya cuma 100, tapi kita melebihi 500, yang 400 kemana kan eman-eman dieliminasi, dibuang. Jadi seperti itu.
sekali lagi dilihat dulu komposisinya apa. Tapi yang paling penting adalah yang vitamin yang tinggi asam folat ya Mas ya. Untuk vitamin asam folat itu yang untuk nutrisi otak janin, pertumbuhan sel otak janin. Oke, jadi untuk kita cek dulu ya Betul. untuk komposisinya ya. Jangan sampai double ya. Ya jangan sampai tergoda karena ada itu ya iklan di online gitu. Betul sekali, biasanya seperti itu. Betul. Sekarang kan aplikasi untuk konsultasi obat tuh banyak ya Mbak ya. Bisa online ya, salah satu iya, itu. iya. Makanya bisa kita sebagai kaum milenial atau lagi untuk calon ibu hamil usia muda harusnya pandai-pandai dalam memilah informasi. Jadi tidak semua informasi yang ada di online media massa, media digital itu harus kita serap semua. Gitu. Ya karena memang selain digital tadi, ketika ibu-ibu sedang berkumpul, pakai ini saja. Ini saya dulu pakai ini, anaknya cerdas seperti itu. Iya betul juga sih. Tapi kembali lagi kita harus memperhatikan asupan makanan ya, terutama gizi itu penting sekali gitu. Dan selain suplementasi dari luar itu. Kalau untuk biasanya ketika kita sudah masuk ke masyarakat, ada juga obat-obat atau jamu-jamu tradisional ketika nanti untuk ibu-ibu hamil dan bahkan nanti ketika sudah melahirkan. Nah ini seberapa bolehkah untuk kita untuk ibu-ibu hamil ini mengonsumsi atau tidak, atau ada juga harus dibatasi nih Mas untuk pengobatan jamu-jamu tradisional ini? Ya, sebaiknya seperti yang saya katakan tadi, untuk mengkonsumsi obat ini, obat bisa obat tradisional maupun obat yang dari kimia ya, itu tetap harus dihindari untuk trimester pertama karena resiko kegagalan janinnya lebih besar. Tapi kalau untuk mengkonsumsi jamu juga sebaiknya harus dibatasi atau bahkan mungkin konsultasi juga sama tenaga kesehatannya, karena ada beberapa meskipun dia tradisional tapi juga ada efek ke janin. Nah itu mekanisme itu kita belum tahu ya, maksudnya itu bisa apa, tapi ada beberapa yang terjadi sesuatu pada gangguan pada janinnya itu juga pada konsumsi obat-obatan herbal. Mungkin secara tidak langsung kelihatan itu tidak, tapi mungkin jangka waktu setelah bayinya dilahirkan itu. Maka untuk obat tradisional kayak jamu sebaiknya juga konsultasikan lagi ke tenaga kesehatan Anda, terutama kalau misalkan ada bidan desa kan terdekat tuh dengan wilayah kita, bisa konsultasikan itu. Kalau kita mau lebih ke bergengsi lagi nih misalkan biar keren lagi, kita punya BPJS atau kita pengen ke rumah sakit, kita konsultasi ke dokter obgynnya. Sebenarnya lebih yakin aja sih, tapi menurut saya untuk jamu lebih sebaiknya dihindari saja sih kalau seperti itu. Oke. Mas Aror mungkin mau menambahkan? Sebenarnya sudah cukup jelas ya penjelasannya Mas. Iya. Oke, meskipun tradisional juga harus kita perhatikan keamanannya ini kan. Maksudnya empiris ya, Iya, efek empiris ya gitu. betul. Jadi dari temurun seperti itu Mbak ya. Ya saya kira ya nggak ada salahnya, cuma ya itu tadi perlu konsultasi informasinya lebih seperti itu, dan tidak istilahnya nek nggak jamu nggak bagus seperti itu, nggak bisa seperti itu ya. Ya, karena itu sih ada beberapa literatur itu menyebutkan kalau misalkan kebiasaan minum jamu itu kan salah satu mitos yang berkembang di masyarakat ya. Itu ada kasus yang menyebabkan kayak misalkan BLBR, itu bayi lahir dengan berat badan rendah, bisa menyebabkan abortus atau bahkan gangguan-gangguan kelainan pada janin yang dilahirkan, itu juga ada sih seperti itu. Oke, wah menarik sekali nih, tambah pengalaman lagi nih ya. Untuk ibu-ibu muda juga yang mungkin untuk yang mungkin remaja muda yang ingin ketika nanti hamilnya juga sehat, bayinya lahirnya juga cerdas, sehat seperti itu ya. Untuk program hamil, untuk ibu yang sedang program hamil, apakah ada obat-obat yang harus dikonsumsi atau yang harus dihindari juga seperti untuk ibu-ibu hamil ini Mas, monggo. Untuk ibu hamil ya, untuk program hamil. Program hamil. Sebetulnya untuk program hamil itu apa ya? Untuk obat-obat yang harus dikonsumsi sebenarnya tidak ada yang terlalu signifikan ya Mbak. Cuma mungkin mempersiapkan resiko-resiko yang kemungkinan terjadi. Makanya di sini disarankan pada waktu ingin menjalankan program kehamilan itu konsultasi dulu ke bidan desanya, bidan atau ke dokternya ya, supaya lebih di-assessment lebih dalam lagi. Nanti kira-kira apa sih yang kemungkinan resiko yang tertinggi. Kemudian ditemukan misalkan cek HB-nya ini nanti rendah atau enggak, tekanan darah atau enggak, punya riwayat gula atau tidak gitu. Untuk obat-obatan ya mungkin tidak ada sebuah obatan yang terlalu signifikan yang harus dikonsumsi, kecuali kalau misalkan dia ingin program hamil yang mengkonsumsi kayak obat
penyubur kandungan kayak gitu loh. Maksudnya untuk menambah masa kesuburan itu juga bisa dikonsumsi. Tapi kembali lagi ini harus dikonsultasikan ke dokternya. Oke. Ini sudah ada yang gabung di 385-877, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Pagi juga. Iya, dengan Ibu siapa ini? Dari Mama Murni di Tayu, Mbak. Mama Murni di Tayu. Monggo, apa yang ingin ditanyakan, Mama Murni? Iya, mau bertanya itu kalau menyusui itu kata orang tua dulu itu nggak boleh makan pedas-pedas ataupun makan yang hangat-hangat. Apa itu ganggu ASI atau ganggu bayinya? Gitu aja, Mbak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih untuk Bu Murni yang sudah gabung. Nah, ini mungkin agak geser dari tema ini ya, untuk ibu-ibu menyusui. Ini memang mitos di masyarakat yang berkembang ini juga mau tidak mau kita harus mendengarkan semua itu gitu ya. Nah, ini bagaimana ini untuk mitos ini, Mas? Mungkin mau dijelaskan sedikit. Apa yang dimakan ibu itu masuk ke dalam darah. Salah satunya masuk ke dalam tubuh ya, ke darah, bisa ke ASI termasuk itu juga bisa. Jadi memang saya kira ada benernya itu, Mbak. Jadi hindari dululah makan-makan yang berat, istilahnya seperti pedas seperti itu, nggih. Agar efek pedasnya tadi tidak sudah masuk ke dalam ASI seperti itu. Betul. Biasanya emang dan itu entah itu benar atau enggak ya, tapi saya mengalami sendiri, Mbak. Anak pertama saya, si istri saya itu maam pedes ya, dan paginya anak diare seperti itu. Dan secara keilmuan saya pikir itu masuk logika ya. Jadi apa yang dimaam ibu itu nanti masuk ke ASI masuk ke anak seperti itu. Dan ada benernya seperti itu. Oh ya. Okay. Betul. Bolehlah maam pedes tapi jangan over seperti itu. Iya, kasihan bayinya. Itu ya sukanya cewek-cewek. Pedes-pedes itu. Kalau sekarang itu makanan sekarang yang lagi hit itu malah pedes-pedes itu ya. Iya, betul sekali. Dan itu kasusnya banyak loh, Mbak. Ini melebar ya, Pak. Kasus remaja putri yang suka pedes itu kena lambungnya itu sering maam pedes, dihindari aja lah seperti itu. Kalau nggak banyak manfaatnya mending nggak usah ya. Iya betul. Karena emang beberapa obat itu kan senyawa kimianya itu bisa melalui ASI. Nah, melalui berbagai mekanisme tadi. Makanya biasanya obat yang dikonsumsi ibu kan masuk ke ASI, masuk ke janin. Makanya ada beberapa mitos juga ya, Mas ya. Kayak misalkan ingin mengobati anaknya, maka ibunya yang minum obat. Itu karena yang ditujukan adalah obatnya masuk ASI dan ASI-nya nanti bisa diserap oleh janin itu sendiri. Gitu. Selama mitos-mitos ini masih masuk akal, masih bisa diterima, ya tidak masalah seperti itu ya. Oke, menarik sekali Mitra Pas, tapi kita waktunya terbatas ini, Mas ya. Mungkin kesimpulan untuk pagi hari ini, monggo. Oke, kesimpulan Mas Anwar. Jadi untuk pesan ya untuk ibu hamil dan menyusui, lebih kritis lagi seperti itu jika mendapatkan obat untuk kondisi yang sedang dialami, misalnya batuk pilek, dirasakan banyak obatnya seperti itu. Setelah menerima obat harus lebih kritis, harus istilahnya enggak diem gitu, ini untuk apa itu seperti itu, agar terhindar dari istilahnya efek samping yang bisa mengarah ke istilahnya kerugian lah intinya untuk si janinnya seperti itu. Lebih kritis, kesehatan ibu hamil tidak harus dengan obat. Mungkin misalnya demam ya, tidak harus dengan obat paracetamol seperti itu. Mungkin bisa kompres hangat seperti itu. Bisa diperkirakan diperhitungkan alternatif selain pengobatan seperti itu. Mungkin maksudnya menambahkan. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini itu keamanan penggunaan obat pada ibu hamil itu perlu sekali untuk kita tekankan ya, karena ada perubahan-perubahan farmakodinamika yang bisa menyebabkan perubahan efek obat terhadap janin itu sendiri. Jadi prinsipnya dalam penggunaan obat ketika hamil itu pilihlah obat yang memiliki resiko lebih besar daripada ibunya untuk yang resiko yang positif, artinya manfaatnya lebih besar terhadap ibu dan memiliki resiko terkecil pada janin. Kemudian
selalu konsultasi pada tenaga kesehatan terdekat Anda. Ayo gunakan fasilitas kesehatan terdekat Anda, fasilitas vaskes primer Anda. Mungkin Anda punya BPJS, gunakan semaksimal mungkin untuk melakukan kunjungan-kunjungan kehamilan. Nanti bidan desa itu pasti akan terbuka sekali, puskesmas akan terbuka sekali, karena sebetulnya ada program dari pemerintah. Jangan sampai kita itu menyepelekan kehamilan. Ayo kita sukseskan program pemerintah ya Mas ya, untuk menurunkan angka kelahiran, angka kematian pada janin. Ya itu harus diperhatikan juga. Ya, seperti itu, Mbak. Oke. Terima kasih untuk Mas Anwar dan juga Mas Cahyo yang sudah memberikan edukasi yang luar biasa di pagi hari ini, dan sangat bermanfaat untuk kita semuanya, ibu-ibu semua yang sedang mendengarkan di pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.